lihat, tolong kasih saya satu. Apakah bisa kelihatan PPT-nya dengan baik? Oke, bentar ya, saya matiin dulu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai HMI spektrum negatif potensial matras ya. Walaupun sudah sering dibahas, tapi nggak apa-apa, kita bahas sekali lagi dan ada beberapa perubahan-perubahan yang saya masukkan ke dalam PPT ini ya untuk menambah pengetahuan kita juga. Nah, jadi kalau kita berbicara HMI potensial matras ya, sebenarnya kita berbicara dulu pola hidup yang sehat ya, karena sekarang ini pola hidup yang sehat ini yang sangat lagi ngetren sekali ya. Jadi misalnya sekarang lagi ngetren goes sepeda ya. Jadi kalau di Indonesia, di Jakarta sekarang di mana-mana lagi ngetren goes sepeda. Itu kenapa? Karena mereka semua pengen hidup sehat ya. Dengan hidup yang sehat maka daya tahan tubuh akan lebih baik, otomatis kemungkinan kita menyembuhkan diri walaupun kita terkena virus dan sebagainya akan jauh lebih baik. Nah, jadi itu pentingnya pola hidup sehat. Maka itu sekarang pola hidup sehat ini lagi ngetren. Ya, jadi sangat lagi ngetren. Nah, jadi sebenarnya pola hidup sehat itu akan didapat dari apa? Ya, jadi yang pertama itu yang paling penting untuk mendapatkan pola hidup sehat itu adalah kualitas tidur. Jadi sangat sulit kita bisa memiliki pola hidup yang sehat kalau kualitas tidur kita jelek. Itu sangat sulit. Makanya yang pertama itu adalah kualitas tidur. Ini yang paling penting. Ya, barulah kalau kita memiliki kualitas tidur yang baik, barulah kedua adalah gizi kita mesti seimbang. Ya, gizi kita mesti seimbang. Jadi makanannya harus yang bergizi sehingga membuat metabolisme tubuh kita semua juga bagus ya. Jadi makanannya juga harus diatur. Jangan terlalu makan berlemak dan sebagainya. Nah, supaya pola hidup yang sehat. Jadi kita atur makanan kita. Nah, yang ketiga kita tentunya harus rajin berolahraga ya. Rajin olahraga. Jadi untuk pola hidup yang sehat kita harus ada olahraganya. Nah, keempat ini juga penting ya karena ini adalah mood yang baik. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang dia sulit untuk memiliki pola hidup yang sehat ya hanya karena mood dia tidak baik. Ya, kenapa moodnya tidak baik? Misalnya tekanan kerja, dia stres, depresi, banyak pikiran dan sebagainya, itu akan membuat dia kehidupan dia tidak balance ya. Mungkin itu juga akan mempengaruhi tidur dia tidak baik ya. Jadi pola hidup dia semua akan kacau berantakan kalau mood dia tidak baik. Ya, jadi banyak stres dan sebagainya, jadi banyak yang dipikirin dan sebagainya. Nah, itu juga akan membuat dia tidak sehat. Nah, jadi kalau kita mau pola hidup yang sehat, 4 ini aja ya. Sebenarnya banyak, tapi yang paling utama adalah 4 ini. Dan yang paling penting adalah kualitas tidur ya. Sulit sekali kalau kita mau memiliki kualitas tidur yang baik ya. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang memiliki ini berhubungan sama yang nomor 4 ya. Jadi banyak orang yang memiliki tekanan ya, jadi depresi dan sebagainya mengakibatkan kualitas tidur yang tidak baik. Nah, padahal kualitas tidur ini sangat berdampak terhadap pola hidup kita yang sehat. Nah, kenapa kualitas tidur itu sangat penting ya? Karena dengan kita tidur itu pertama bisa menghilangkan kelelahan. Jadi kita sudah beraktivitas seharian, kita butuh yang namanya tidur. Ya, seperti handphone kita sudah pakai, lowbat dia harus dicas. Tubuh kita juga sama. Dan tidur itu menyita kurang lebih 1/3 atau 1/4 dari waktu kita. Jadi 24 jam, mungkin tidur sudah 8 jam atau 6 jam. Nah, jadi itu sangat penting. Tidur itu sangat penting untuk memulihkan energi tubuh kita yang sudah kita pakai seharian. Nah, yang kedua adalah dengan tidur, ya tidur yang baik itu akan melindungi otak kita, mengembalikan stamina kita. Ya, jadi bayangkan kalau orang yang kurang tidur atau dia stamina-nya tidak baik, biasanya kalau kita ajak ngomong, biasanya agak lemot. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan, misalnya kemarin tidurnya baru 1 jam ya atau 2 jam kurang tidur. Jadi kalau diajakin meeting kayaknya nggak connect ya, nggak ngerti. Itu karena otak kita kurang istirahat. Ya, jadi dengan istirahat dengan kualitas tidur yang baik, dia akan melindungi otak kita. Otak kita akan lebih optimal lagi. Jadi nggak tulalit atau nggak gampang lemot lah. Bahasanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kekebalan tubuh.
Ya, dengan kualitas tidur yang baik, tentu tubuh akan memiliki kekebalan tubuh yang baik. Jadi bisa menyembuhkan tubuh sendiri. Ya, jadi bisa menyembuhkan. Maka itu kenapa kalau kita sakit, biasanya dokter menganjurkan kita untuk banyak istirahat. Ya, jadi banyak sekali obat-obat yang dikonsumsi dari dokter itu sebenarnya hanya untuk kita istirahat aja. Ya, memudahkan kita istirahat seperti flu, batuk dan sebagainya, itu sebenarnya fokusnya adalah kita lebih banyak tidur. Maka dia bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, itu akan meningkatkan kekebalan tubuh dengan kualitas tidur. Nah, yang keempat itu adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, biasanya kalau ini anak remaja atau misalnya di rumah kita ada anak-anak dan sebagainya. Nah, kenapa anak kecil butuh tidur yang lebih banyak? Karena mereka butuh yang namanya pertumbuhan, mereka butuh grow. Nah, maka itu mereka butuh kualitas tidur yang baik. Nah, jadi sayang sekali kalau anak-anak kita ini kualitas tidurnya tidak baik. Anak-anak muda ini kalau kualitas tidurnya tidak baik, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dia atau perkembangan tubuh dia. Nah, inilah 4 garis besar ya pentingnya kualitas tidur. Nah, jadi kalau kita berbicara kualitas tidur, sebenarnya standar tidur yang baik seperti apa? Nah, mungkin ada yang bilang, oh saya begini, saya bisa tidur kok, saya gampang tidur dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ya, standar tidur yang baik ya pada umumnya adalah mampu tertidur dalam waktu 10-20 menit. So, kalau kita tidur di ranjang itu, kita nggak perlu bolak-balik sampai 1 jam baru ketiduran. Nggak perlu seperti itu. Jadi kalau 10-20 menit sudah bisa tertidur, itu sudah baik. Kalau butuh 1 jam berlebih-lebih baru tidur, itu berarti Anda memiliki kualitas tidur yang tidak baik. Sulit untuk tertidur. Nah, yang kedua adalah walaupun kita tidur, kadang kita bisa terbangun, tapi dapat segera tertidur kembali. Nah, ini adalah contoh kualitas tidur yang baik. Kita terbangun oke, tapi gampang tidur lagi, seperti itu. Banyak orang yang mungkin dia terbangun, terus habis itu mau tidur lagi, itu sulit. Nah, berarti dia memiliki standar tidur yang tidak baik. Yang ketiga adalah mengalami mimpi yang mengagetkan. Ya, sometimes kalau kita kualitas tidur yang tidak baik, itu bawahnya itu gelisah, dan kadang-kadang bangun, mimpi yang aneh-aneh. Jadi seperti itu. Itu contoh kualitas tidur yang tidak baik. Ya. Nah, yang keempat, kalau kita tertidur dan kita waktu bangun, kita akan merasa kita sangat bersemangat. Nah, ini adalah contoh kualitas tidur yang baik. Ya, kita tanpa merasa kelelahan atau lemes. Nah, jadi kalau kita tertidur, ya, berapapun jam Bapak Ibu tidur, ya, minimal 2-3 jam dengan deep sleep-nya, kalau misalnya bangun pagi masih lemes, berarti kualitas tidurnya sebenarnya kurang baik. Ya, biasanya kualitas tidur yang baik itu pada saat bangun tuh kita akan feel energy, ya, kita karena udah dicas, tubuh sudah merecovery. Nah, banyak sekali orang yang tidurnya gelisah, bentar-bentar bangun. Nah, pada paginya bangun biasanya badannya masih lemas. Karena apa? Sebenarnya dia tidak tidur. Karena apa? Tidurnya gelisah-gelisah seperti itu. Nah, yang kelima ini biasanya kualitas tidur yang baik itu adalah dia sangat jarang mimpi. Jadi kalau tidur itu pules. Jadi kalau orang bilangnya kalau udah tidur, tiba-tiba bangun aja seperti itu. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Jadi dia tidur itu tiba-tiba bangun aja. Nah, dan tidak memiliki perilaku yang tidak normal. Ya, misalnya contoh, ada orang yang tidur misalnya ngorok dan sebagainya, terus ada juga yang misalnya bisa mimpi jalan atau misalnya kadang-kadang napasnya bisa terhenti waktu tidur, ya kan bisa terhenti beberapa detik, tiba-tiba batuk-batuk baru napas lagi. Kadang bisa berhenti 10 detik, 20 detik. Nah, itu adalah contoh-contoh gejala-gejala yang menunjukkan kualitas tidur yang tidak baik. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh ya. Jadi kalau kita bisa seperti ini, berarti kita memiliki standar tidur yang baik. Nah, jadi apa yang mempengaruhi faktor kualitas tidur? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Nah, ini kita mesti tahu supaya kita bisa menjaga supaya kualitas tidur kita baik. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi kita harus tahu bahwa apakah kita tinggal di lingkungan yang baik. Ya, sekarang ini kalau kita tinggal di ibu kota misalnya banyak radikal bebas, ya kan, suara yang bising dan sebagainya. Nah, itu semua bisa mengganggu tidur kita. Atau misalnya kita tidur di ruangan yang banyak alat-alat elektroniknya. Nah, itu juga bisa gelombang elektromagnetiknya juga bisa mengganggu kualitas tidur kita. Jadi faktor lingkungan di sekitar kita.
Itu mempengaruhi. Nah, yang kedua adalah tubuh kita. Apakah tubuh kita dalam keadaan yang fit, ya? Apakah tubuh kita dalam keadaan yang bagus dan sebagainya. So, kalau tubuh kita dalam keadaan yang tidak bagus, biasanya kita sulit mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, yang ketiga adalah faktor emosional, ya. Nah, faktor emosional yang seperti tadi mood yang tidak baik, ya. Faktor emosional misalnya kita seharian kita kerja itu kita stres bawaannya, terus banyak pikiran dan sebagainya, emosional kita tidak baik, tidak stabil. Nah, itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur, ya. So, orang-orang yang dengan tingkat emosional yang menggebu-gebu biasanya akan lebih sulit tidur biasanya. Karena apa? Dia faktor emosionalnya kurang. Nah, jadi emosionalnya kalau baik, orangnya kalem, biasanya lebih gampang tertidur dengan baik. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah faktor tempat tidurnya. Ya, jadi tempat tidur kita ini juga mempengaruhi kualitas tidur kita. Ya, jadi kita memiliki tempat tidur yang nyaman, yang baik, yang cocok dengan tubuh kita, itu biasanya tidur kita akan jauh lebih pulas. Ya, jadi itulah kenapa kalau kita sudah nyaman dengan ranjang kita, ya sometimes kalau kita pindah ke ranjang hotel atau ranjang saudara, kita lagi nginep di rumah saudara, kadang-kadang kita nggak cocok dengan ranjangnya, kita bawaannya tuh sulit tidur. Ya, itulah bukti bahwa tempat tidur itu mempengaruhi kualitas tidur kita. Nah, kalau kita berbicara tempat tidur ya atau kasur ya, ini adalah sedikit informasi perkembangan kasur ya dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 1960, 1950, 1960 itu masih menggunakan kasur jerami. Ya, jadi ini biasanya agak kering dan banyak serangga, ya tidak baik. Nah, 1970 sampai 1980 sudah mulai kasur yang berbahan katun. Nah, jadi ini sudah lebih baik, tapi masih bisa jamur dan bakteri, sangat banyak sekali. Nah, 1960 itu adalah kasur Simon yang mulai populer ya, dengan ciri-ciri permukaan yang nyaman dan mudah berubah bentuk, mengikuti bentuk tubuh dan sebagainya. Nah, ini adalah tahun 1990-an. Mulai ada kasur-kasur yang beraneka ragam, mulai berevolusi. Nah, jadi kasur yang umum dikenal saat ini adalah kasur sponge, ya, kasur pegas atau spring bed, ya, kasur sawit atau sabut kelapa ini juga ada walaupun jarang. Nah, terus ada latex. Nah, biasa latex ini lebih terkenal kasur latex ini. Nah, terus ada kasur udara, ya, ada juga kasur air, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mencoba, ada kasur udara, kasur air. Jadi kasur itu berbagai macam, ya. Terus ada lagi yang terakhir adalah kasur fungsional untuk terapi kesehatan manusia. Jadi banyak macam kasur-kasur kesehatan, ya. Nah, salah satunya adalah kasur dengan negatif potensial. Nah, ini salah satunya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah kasur negatif potensial. Nah, jadi latar belakang dari negatif potensial, kasur HIEMI negatif potensial yang diciptakan oleh HIEMI. Nah, pada dasarnya negatif potensial itu pada 1946 itu awal konsepnya sudah dibangun. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru, jadi memiliki sejarah yang lumayan panjang. So, kasur ini pasti terbukti sangat baik. Ya, jadi tahun 1946 Jepang mulai mengusulkan konsep terapi potensial negatif. Nah, 1963 itu sudah mulai mendapatkan pengakuan oleh beberapa komunitas medis. Ya, jadi bayangin 1963 itu sudah diakui ya kasur negatif potensial. Ya. Nah, tahun 2001 itu mulai berkembang dan banyak digunakan dalam keluarga di Jepang. So 2001 ini sudah hal yang biasa. Ya, negatif potensial ini sudah hal yang biasa dan mereka sangat terbiasa dengan pakai ini. Kita tahu bahwa di Jepang itu intensitas pekerjaannya sangat tinggi. So mereka butuh istirahat yang sangat-sangat maksimal. Itulah kenapa mereka memperhatikan kasurnya harus kasur yang sangat baik untuk istirahat maksimal. Maka itu 2001 sudah berkembang dan sangat banyak digunakan di keluarga di Jepang. Nah, 2015 ya, Kanai berinvestasi besar-besaran dan merancang mengembangkan berkolaborasi bersama-sama dengan pabrikan Jepang terkemuka, ya, yang dimana butuh waktu 3 tahun untuk research and development-nya itu butuh 3 tahun. So ini bukan barang simple. Kita sudah lakukan uji coba 3 tahun baru menghasilkan matras kesehatan spektrum potensial negatif ini. Nah, tahun 2017 itu mulai launching. Nah, dan launchingnya itu karena market di China itu sangat besar, antusiasnya sangat besar, so
kuotanya tidak cukup untuk Asia Tenggara, so mereka dulu. Nah, akhirnya dengan kuota yang setelah 2 tahun, barulah Indonesia mulai masuk matras ini, yaitu di akhir 2019. Jadi matras HiMi ini memiliki perjalanan yang sangat panjang terciptanya matras tersebut. So ini bukan produk yang gampang, ini pasti produk yang sangat bagus. Nah, jadi awal konsep penggunaan negatif potensial itu adalah teorinya adalah kehidupan itu bermula dari energi. Jadi semua kehidupan itu bermula dari energi, kehidupan berlangsung karena adanya energi. Ya, jadi tubuh kita bisa hidup itu karena adanya energi. Nah, salah satu energi dasar yang paling terukur adalah energi listrik tentunya. Nah, energi listrik alami yang ada dalam kehidupan kita yaitu adalah bioelektrik. Nah, jadi bioelektrik inilah yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita atau organ-organ tubuh kita, bioelektrik ini. Kenapa? Ya, karena bioelektrik ini adalah penggerak dari 8 sistem utama tubuh manusia. Ya, jadi bayangin kalau bioelektrik kita terganggu, maka 8 sistem ini juga akan terganggu. Ya, misalnya kita ambil contoh satu, sistem saraf. Ya, bayangin kalau sistem saraf kita terganggu, otomatis kita sulit. Ya, jadi kita sulit berpikir dan sebagainya. Nah, kedua aliran darah kita, sirkulasinya. Ya, sistem kemih, sistem metabolisme, sistem pernapasan, sistem otot rangka, sistem endokrin, dan sistem kulit. So, bioelektrik ini sangat penting sekali. Itulah kenapa kita menciptakan matras tersebut. Ya, untuk menjaga bioelektrik kita. Supaya 8 sistem ini bisa berjalan semestinya atau bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi bioelektrik ini ya, jadi contohnya adalah anak kecil itu masih 100%. So, kenapa anak kecil itu kalau dia jalan ya atau dia lari itu tidak capek-capek? Karena dia masih 100%. Ya, kalau kita sudah umur remaja, mungkin 30-40-an, kita sudah 70%. Ya, masih energik, tapi tidak seenergik anak kecil tentunya. Nah, apalagi kita yang sudah lanjut usia, kita sudah 30%. Jadi itulah kenapa orang-orang yang lanjut usia biasanya lebih mudah lelah dan sebagainya. Tentu nggak semua orang. Jadi kalau misalnya kita tidak mudah lelah, berarti kapasitas baterai kita masih jauh lebih bagus dibandingkan orang-orang yang seumuran kita. Nah, jadi biasanya orang lanjut usia itu lebih gampang lelah. Karena apa? Bioelektriknya itu sudah sangat kecil. Ya, jadi baterai sudah sangat kecil, ya kan? Kalau dicas pun dia maksimal 30%. Tetap akan gampang lowbat seperti itu. Itulah bioelektrik pada tubuh manusia. Nah, jadi bagaimana mempertahankan energi kehidupan ya? Pada dasarnya kita ada beberapa cara ya, banyak. Yang pertama kita menggunakan suplemen ya, mengkonsumsi suplemen yang berfungsi mengurangi zat-zat berlebih pada tubuh. Ya kan? Nah, yang kedua adalah pola makan atau diet kita. Kita atur konsumsi kita, menjaga pola makan kita. Nah, yang ketiga adalah olahraga. Ya, kita melakukan olahraga yang baik sehingga tubuh kita lebih energik dan stimulus untuk merangsang enzim-enzim. Ya. Keempat adalah kita melakukan terapi untuk aliran darah lebih mengalir dengan baik, akupuntur, aromaterapi dan sebagainya. Nah, yang kelima untuk mempertahankannya adalah kita tidur. Kembali lagi kita harus tidur. Nah, jadi selain aktivitas, istirahat adalah hal yang sangat penting. Ya, ini berlaku pula untuk setiap sel dalam tubuh kita. So, kalau kita tidur ini bukan tubuh kita aja yang tidur, tapi sel kita juga merecovery. Itulah waktunya sel untuk merecovery dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah waktunya sel untuk beristirahat. Seperti itu. Itulah pentingnya kita harus bisa tidur dengan baik. Nah, jadi pada dasarnya negatif potensial matras kita ya memiliki beberapa fungsi. Selain membantu kita tidur dengan baik, negatif potensial itu kenapa banyak dipakai oleh keluarga-keluarga di Jepang? Karena negatif potensial ini memiliki banyak sekali fungsi yang baik. Yang pertama adalah revitalisasi sel. Jadi sel kita akan direvitalisasi. Jadi sel kita akan menjadi jauh lebih sehat, jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi sel itu ada umurnya. Jadi sel itu bisa dihitung. Misalnya saya umurnya 30-an, kadang-kadang mungkin sel saya bisa seperti orang umur 50-an. Nah, jadi dengan revitalisasi sel itu, sel kita akan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah mengaktifkan kinerja enzim. Ya, jadi dengan potensial negatif, itu akan membantu mengaktifkan
kinerja enzim kita. Enzim kita yang tadinya tidak bekerja dengan baik, sekarang akan bekerja lebih baik. Nah, yang ketiga adalah membersihkan darah. Ya, jadi dengan negatif potensial yang ada pada matras IMI itu akan membantu membersihkan darah kita. Ya, jadi darah kita akan dibantu dibersihkan. Nah, yang keempat adalah memperbaiki sistem saraf. Jadi dengan potensial negatif itu juga membantu memperbaiki sistem saraf kita. Jadi efektif memperbaiki sistem saraf otonom atau sistem saraf utama kita. Nah, yang kelima adalah meningkatkan sistem imun. Ya, dengan meningkatkan sistem imun, otomatis daya tahan tubuh akan menjadi lebih kuat sehingga kemungkinan kita terinfeksi dengan bakteri ataupun tubuh kita dengan virus, kita akan bisa melawan dengan lebih baik. Karena sistem imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, yang keenam ini adalah mengatasi radikal bebas. Tentu kita hidup di zaman sekarang, kita pasti ada namanya radikal bebas. Kita tidak bisa keluar dari situasi radikal bebas. So, bagaimana caranya? Ya, kita istirahatlah di matras IMI yang punya potensial negatif. Kita akan menyembuhkan kerusakan akibat radikal bebas. So, radikal bebas itu tetap ada, kena di kita, it's okay, tapi kita dengan kita istirahat di matras IMI, dia akan menyembuhkan sel-sel yang tadinya rusak akibat negatif, akibat radikal bebas. Karena adanya negatif potensial, dia akan memperbaiki sel-sel tersebut. Jadi bisa mengatasi yang namanya radikal bebas. Nah, itu adalah 6 fungsi dari potensial negatif yang ada pada ranjang HIMI. Nah, jadi HIMI ini bermain di listrik yang sangat mudah, ya. Jadi cukup dengan listrik harian yang diproses dengan teknologi canggih, dia akan membentuk sebuah medan potensial negatif. Nah, jadi medan potensial negatif ini ada di matras kita, dia akan menjalar ke tubuh kita. Jadi dia akan kena semua tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita akan ini merupakan solusi kebutuhan tubuh akan energi statis. Ya, jadi kita tahu bahwa kita butuh bioelektrik tersebut. Nah, dengan matras IMI kita akan diisi ulang atau dicas ulang dengan bioelektrik tersebut. Nah, jadi ini contoh gambarnya, ya. Jadi tubuh yang sehat itu adalah ion positif dan ion negatifnya itu seimbang dan bagus, ya. Jadi seimbang seperti di yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ya itu positif negatifnya sangat berantakan sekali, ya. Nah, tidak beraturan. Jadi dengan kita tidur di matras IMI, gelombang negatif potensial itu akan menstabilkan ion positif, ion negatif dalam tubuh kita seperti sedemikian rupa sehingga dia akan seimbang. Seharusnya seperti apa, akan seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau ada ion-ion yang tidak baik, dia akan diatur oleh potensial negatif pada matras IMI. Sehingga ion positif dan negatif akan seimbang. Nah, jadi dan satu lagi bahwa matras kita ini aman digunakan oleh segala usia, ya. Karena apa? Jadi matras kita ini hanya potensi listrik negatif yang digunakan untuk membentuk medan listrik. So ini adalah dia membangun sebuah medan listrik, bukan benar-benar listriknya disalurkan ke tubuh kita, tidak seperti itu. Nah, jadi ini sangat aman sekali, tidak ada radiasi elektromagnetik dan tidak ada efek samping. Jadi matras kita ini sangat aman sekali digunakan dan bisa digunakan oleh segala usia. Makanya fotonya foto bayi di sini. Jadi bayi pun bisa tidur di sini. Nah, jadi pada dasarnya matras kita yang membedakan matras kita dengan orang lain adalah kita penggabungan kombinasi 2-in-1 antara spektrum dengan negatif potensial. Ya, jadi di luar sana mungkin ada matras negatif potensial, ya. Tapi bedanya kalau kita negatif potensial, kita juga ada spektrumnya seperti itu. Nah, di mana spektrum ini tidak dimiliki oleh perusahaan lain, hanya ada di IMI aja. Nah, kita juga ada paten internasional 120D. Nah, ini adalah paten yang bahwa tenunan benang kita itu dari Jaguar fabric, ya, atau germanium element. Ya, ditambah germanium element. Jadi, tenunan benang kita ini khusus, ya, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain karena ini adalah patennya kita. Nah, jadi kita memiliki punya penghangatnya juga, ya. Jadi matras kita bisa menghangatkan, ya. Kenapa menghangatkan? Karena dengan digabung dengan kain spektrum kita dan kita ditambah dengan hangat, ya, itu memiliki fungsi yang pertama membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi akan membantu memperbaiki. Jadi kalau kita tidur, ya,
terus ditambahin penghangat, itu akan membantu memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Ya, meningkatkan metabolisme tubuh juga. Sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Ya, jadi meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi bayangin kalau kita setiap hari kita tidur di matras IMI, maka kita setiap hari kita akan di-recharge, di-recovery, akan diperbaiki terus tubuh kita. Nah, jadi yang keempat, yang paling penting yaitu adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, dan kekebalan tubuh itu sangat efektif sekali untuk melawan yang namanya virus. Ya, tentu zaman sekarang kita sangat takut dengan yang namanya virus, apalagi virus yang sekarang kita kenal yaitu virus COVID-19 yang sampai sekarang mungkin belum ada cara untuk mengatasinya. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah daya tahan tubuh masing-masing. Ya, so kalau kita kena itu adalah benar-benar depends on daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, kita akan bisa mengalahkan virus tersebut. Kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka kita tidak bisa mengalahkan virus tersebut. Ya, jadi virus sama bakteri itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi virus itu Bapak Ibu bisa lihat gambar selanjutnya. Nanti saya akan tunjukin bedanya virus sama bakteri seperti apa. Nah, jadi kita berbicara yang hangat, yang tadi yang hangat itu adalah dengan kita tidur di matras IMI, ya, kita akan meningkatkan imunitas kita. Kenapa? Ya, jadi ada profesor di Jepang, ya, yang menulis sebuah artikel atau menghasilkan sebuah penemuan, yang menulis sebuah buku, ya, yang beliau mengatakan bahwa setiap suhu tubuh menurun 1 derajat, maka kekebalan tubuh akan menurun 30%. Maka itu bayangin kalau kita suhu tubuh kita turun terus tersebut, kita sangat bahaya. Nah, itulah kenapa kalau kita tidur di matras IMI ada penghangatnya, kekebalan tubuh itu kita akan terus dijaga. Ya, jadi turun 1 derajat itu turun 30% kekebalan tubuh kita. Nah, gimana kalau naik? Nah, jadi kalau naik 1 derajat, kesimpulannya adalah kekebalan tubuh akan meningkat 5 kali lipat. Bayangin, 5 kali lipat. Jadi itulah kenapa kita harus terus menjaga suhu tubuh kita. Makanya pakaian-pakaian IMI, kalau kita pakai, itu akan meningkatkan suhu tubuh kita. Begitu juga kalau kita tidur di matras, karena ada spektrumnya juga akan meningkatkan suhu tubuh juga. Apalagi ada penghangatnya juga. Nah, karena apa? Dengan kita meningkatkan suhu tubuh, maka akan naik 5 kali lipat. Nah, jadi bakteri dan virus. Nah, jadi tadi kita sudah berbicara antara bakteri dan virus. Jadi bakteri sama virus itu sesuatu yang berbeda, ya. Jadi virus itu bentuknya jauh lebih kecil dibandingkan bakteri, tapi daya hancurnya virus itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bakteri, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, oke, slide-nya. Nah, jadi kalau bakteri itu dia besar, seperti kalau kita analoginya, perbedaan antara virus dan bakteri adalah bakteri itu seperti bola basket ukurannya. Nah, virus itu mungkin hanya seperti bola pingpong, ya, sangat kecil sekali dibandingkan dengan bakteri. Tapi daya hancur virus itu jauh lebih kuat. Nah, bakteri itu biasanya kita bisa sembuhkan dengan obat dan sebagainya. Nah, virus ini biasanya mereka bisa bermutasi dan mereka bisa mengupdate dirinya sendiri. Kalau kita pakai bahasanya adalah dia bisa mengupdate dirinya sendiri. Jadi virus itu dia berkembang. Ya, hari ini virusnya seperti ini, besok dia berubah lagi. Tergantung dia parasitnya ke janin yang mana. Nah, jadi virus itu kalau dia nempel di sel kita, dia akan bermutasi, bertambah banyak. Dia akan menghasilkan virus-virus baru yang dia secara genetiknya akan berbeda. Tergantung dia nempelnya ke siapa. Kalau nempel ke saya, virus yang dihasilkan itu mungkin beda. Kalau nempel ke si A, virus yang dihasilkan lagi berbeda lagi, seperti itu. Nah, jadi satu-satunya cara untuk menghancurkan virus adalah, ya, pertama kita punya antivirusnya, kedua adalah kalau belum ketemu berarti kita harus mengandalkan daya tahan tubuh kita. Nah, jadi kenapa banyak sekali orang yang kena COVID-19, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Itu semua adalah tergantung daya tahan tubuh masing-masing. So, yang bisa kita lakukan adalah kita maksimalkan daya tahan tubuh kita. Ya, supaya pada saat kita misalnya terkena virus, tubuh kita sanggup mengalahkan virus tersebut. Jadi kekebalan tubuh itu sangat penting sekali. Oke, dan jadi kita sudah berbicara bahwa kekebalan tubuh. Nah, sekarang kita melihat gambar tersebut, ya. Jadi bedanya matras kita juga kita memiliki penopang khusus, ya. Jadi penopang khusus yang dimana
membuat tidur kita ini jauh lebih baik. Ya, jadi banyak sekali orang yang tidur bahwa punggungnya sakit, nyeri dan sebagainya, itu karena matrasnya biasanya kalau sudah pakai bertahun-tahun, matrasnya akan agak turun ke bawah. Nah, itu membuat tidur kita dalam keadaan postur yang tidak baik. Nah, jadi kalau kita memiliki menggunakan matras IMI, memiliki penopang khusus yang dia sangat kuat dan dia bisa diatur sedemikian rupa, ya, settingan dari pabriknya, dia bisa menyesuaikan dengan tubuh kita. Nah, karena dia memiliki revolutional point tersebut. Ya, jadi revolutional point tersebut, misalnya yang pertama, dia memiliki ventilasi anti lembab, anti serangga, dan anti tunggal. Ya, jadi tidak mungkin ada serangga dan tunggal. Nah, yang kedua ini adalah tekanan dispersi atau penyangganya sangat baik sekali. Nah, jadi ini yang akan menyangga beban tubuh kita, ya, sehingga pinggang kita dan bahu kita akan tertidur disangga dengan sangat baik. Nah, dan kita ini juga memiliki elastisitas yang sangat tinggi, ya. Jadi bahkan sudah diuji coba 20.000 kali, ya, ditekan, ya, di titik yang sama, dan dia akan kembali ke tempat yang utuh seperti semula. Jadi sudah diuji berkali-kali. Jadi bukan berarti matras kita kalau ditekan terus nanti dia akan mencekung, ya. Ini sudah diuji coba sampai 20.000 kali, dia tetap kembali utuh, bentuknya seperti itu. Nah, jadi sudah ada uji cobanya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang membedakan matras kita dengan matras yang lain, ya, pertama dan satu-satunya, ini adalah matras dengan negatif potensial yang berukuran lebih dari 1 atau 1,2 meter. Biasanya matras negatif potensial itu hanya single user atau satu orang aja. Ya, biasanya 1 meter, kemudian 1,2 meter. Nah, kalau di HMI kita bahkan bisa sampai 1,8 meter atau king size. Jadi kalau Bapak Ibu punya matras ranjang yang king size, nah itu bisa langsung pakai matras HMI yang ukuran 1,8. Jadi bisa berdua atau satu keluarga sekali pakai. Nah, yang kedua adalah kita terdapat dua sisi, ya, sisi yang sejuk maupun sisi yang hangat. Jadi jarang sekali matras yang terdapat dua sisi. Nah, yang ketiga tentunya kita memiliki lapisan spektrum yang hanya dimiliki oleh perusahaan Kanai. Ya, jadi perusahaan lain tidak ada. Lapisan spektrum tersebut, kain spektrum itu adalah paten dari perusahaan Kanai. Ini yang membedakan matras kita dengan matras yang lain. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Jadi kita memiliki 3 ukuran, ya. Ukurannya adalah single itu 120 kali 183. Nah, medium itu adalah 150 kali 200 atau 2 meter. Nah, jadi kalau yang paling gede kita memiliki king size itu 180 kali 2 meter. Nah, jadi ukuran kita ada 3 ukuran. Bisa dipilih atau disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Nah, kita juga memiliki remote control khusus, ya. Nah, remote control ini sangat mudah sekali digunakan. Sebenarnya hanya 4 tombol utama. Jadi yang pertama itu strong mode, kalau kita mau terapi, strong mode. Dia akan, kalau kita pencet ini, dia udah langsung selama 4 jam, dia udah 50 derajat, nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, yang kedua ini adalah manual mode. Sama seperti strong mode, tapi dia bisa diatur. Waktu pemakaiannya berapa lama dan suhunya mau berapa itu bisa dipakai. Nah, yang ketiga adalah fan mode. Fan mode ini adalah dia bermain di alokasi udara. Jadi pada saat kita menyalakan fan mode, maka alokasi udara dalam matras itu dia akan bisa membuang panas dengan lebih efektif. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidurnya suka gerah, kepanasan, ya kan, kadang-kadang suka bolak-balik karena kepanasan, pakai fan mode ini dia akan lebih gampang buang panas. Jadi nggak gampang gerah. Nah, yang keempat adalah fokus di negatif potensial. Ya, jadi tidak ada panasnya, tidak ada pembuangan alokasi udara dan sebagainya, fokus di potensial negatif. Jadi dia hanya negatif potensial aja. Itu kalau yang nomor 4, yang lambangnya Wi-Fi. Nah, jadi sebenarnya 1, 2, 3 itu semuanya ada negatif potensial, tapi negatif potensial dengan apa? Nah, kalau 4 itu adalah khusus negatif potensial aja, seperti itu. Oke, dan kita lanjut. Nah, jadi matras IMI ini telah teruji dan bersertifikat. Pak Heng boleh bantu saya mute karena ada suara-suara. Jadi matras kita ini telah teruji dan bersertifikat, jadi sangat aman sekali. Ya, jadi kita bahkan sudah mendapatkan
laporan inspeksi kualitas. Jadi secara kualitas Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kita sudah ada sertifikat CA, ya, itu bagian kelistrikannya juga sangat aman sekali. Jadi nggak usah takut bahwa matras pakai listrik nanti kesetrum dan sebagainya, tidak mungkin, ya, karena sudah lolos sertifikasi CA. Nah, sertifikat paten kita yang dimana matras kita ini memiliki paten tersendiri, ya kan, karena ada kain spektrum. Nah, kedua adalah sertifikat ROAS yang menjamin bahwa matras kita tidak memiliki bahan-bahan berbahaya. Nah, jadi matras kita sangat aman sekali. Nah, ini adalah contoh penampakan matras CME negatif potensial kedua sisi. Ya, jadi matras kita itu bisa dibulak-balik, ya. Oke, yang sebelah kiri ini adalah sisi kain spektrum yang merupakan paten dari perusahaan Kanai. Ya, ini adalah lapisannya, lapisan spektrum yang ada kembang-kembangnya. Nah, jadi kalau matrasnya ini kita balik, makanya mesinnya kan pindah dari kanan ke kiri, karena matrasnya bisa langsung dibalik seperti ini. Kalau kita balik, maka sisi permukaan yang bersentuhan atau yang kita tidur itu adalah sisi permukaan yang menggunakan benang mineral yang sangat sejuk. Ini mungkin bisa 1-2 derajat jauh lebih sejuk dibandingkan benang biasa. Ya, jadi sangat-sangat sejuk. Jadi kalau kita pegang pakai tangan aja, kita akan berasa benang ini lebih dingin dibandingkan bahan-bahan kain yang lain. Nah, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu, mau menggunakan spektrumnya boleh, mau menggunakan sisi yang dinginnya juga boleh, ya, seperti itu. Dan kita multifungsi. Ya, jadi walaupun kita tidur di bagian sisi benang mineral, kalau kita mau menyalakan penghangatnya juga bisa seperti itu. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Oke, nah jadi hari ini saya singkat aja ya, jadi kita sudah sama-sama mengetahui HMI spektrum potensial negatif, ya. Jadi semoga matras tersebut, ya, Bapak Ibu bisa gunakan, ya, bagaimanapun kita dalam satu hari, ya, 8 jam sampai 6 jam kita habiskan waktu kita di tempat tidur. Jadi sangat worth it sekali bila kita berinvestasi untuk kesehatan kita, terutama di matras kita, tempat tidur kita. Karena kita dalam satu hari 24 jam kita pasti menghabiskan 1/3 atau 1/4 waktu kita di atas ranjang. So sangat worth it sekali bila Bapak Ibu memiliki dana dan mementingkan kesehatan, ya, maksimalkanlah kualitas tidur Bapak Ibu dengan matras CME yang dimana tadi kita sudah sebutkan berbagai fungsi, ya. Intinya adalah menjaga daya tahan tubuh kita, membuat tubuh kita akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidurnya sulit, maka matras CME ini sangat cocok sekali. Ya, jadi hari ini kita materi mengenai matras CME saya bawakan sampai di sini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada MC kita yang luar biasa, Bapak Heng Rudi. Bye-bye. Oke, terima kasih Pak Benny atas presentasinya yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, materi yang disampaikan oleh Pak Benny hari ini sangat luar biasa ya. Kita sudah mendengar sendiri bagaimana bahwa matras ini didesain dengan sedemikian rupa supaya kita ini bisa apa ya istilahnya sehat itu dengan cara yang sangat simpel. Tidur aja kita bisa sehat seperti itu. Jadi sebenarnya memangkas banyak apa istilahnya kadang-kadang orang melihat sehat itu sangat perlu usaha yang besar gitu ya, perlu olahraga, perlu pergi apa terapi, kemudian perlu makan makanan bergizi, suplemen, obatnya itu beli kemudian ditaruh, kadang-kadang lupa minum sampai ED gitu ya. Nah, oke. Mungkin dari para hadirin ya di sini saya tahu ya ada beberapa yang pernah ya telah menggunakan matras ini yang matras CME spektrum potensial negatif ini. Nah, mungkin di antara teman-teman yang ingin ya memberikan testimoni kesaksian mengenai potensi negatif yang ada di spektrum ini ya. Kalau ada yang mau silakan. Nah,
Oh ya, kemarin saya kan melakukan cek SDC. Nah, itu ketemu seseorang yang sebelumnya itu pernah mengalami yang namanya COVID. Beliau sudah pernah cek ke dokter dan dinyatakan positif, ya positif COVID. Ya, kemarin ketika kita cek lagi ya di SDC, virusnya udah sama sekali tidak ada, seperti itu. Kenapa? Dia menggunakan matras kita untuk terapi seperti itu. Jadi memang terbukti bahwa dengan SDC kita cek itu tidak terlihat lagi adanya virus corona seperti itu. Ya. Nah, mesin SDC kita sebenarnya bisa cek ya dan mendeteksi adanya virus corona atau tidak. Ya, sebenarnya kita juga tidak perlu sampai begitu takut ya, karena beberapa kasus ya yang saya tahu sendiri itu ada teman yang di Pontianak itu pegawai bank, ketika dia itu kemudian batuk, kemudian dites itu ternyata positif, dia ketakutan gitu loh. Karena rasa takut itu sendiri, stres, habis dia punya imun sistem langsung drop gitu. Jadi dengan ketakutan, wah akhirnya makin parah dan akhirnya tutup usia. Ya padahal masih sangat muda ya. Seperti itu. Jadi jangan takut yang berlebihan. Kita di sini punya solusi ya. Jadi beberapa orang yang telah menggunakan matras udah ada kesaksiannya ya. Memang beliau ya Bu Maria ya bilang dia punya indera penciuman itu sampai udah nggak bisa membau gitu loh. Nah kalau dokter bilang sih vonis sih itu kalaupun bisa pulih itu cuma 70%. Bayangkan ya. Nah, kalau kita udah kena itu untuk mau pulih dengan cara biasa itu kemungkinan cuma 70%. Ya. Jadi penciuman kita ketajamannya mungkin bisa sangat berkurang seperti itu. Tetapi puji syukur bahwa ibu ini ya Bu Maria ini dia setelah menggunakan matras kita pulih seutuhnya dan ketika kita cek lagi dengan SDC itu udah tidak terlihat adanya virus COVID seperti itu ya, virus corona ya. Oke, Nyak mungkin kemarin kayaknya ada cerita yang luar biasa mengenai matras juga. Silakan Nyak. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Wan An, Mr. Kwa, Wan Sang Hao. Ini matras memang sudah berapa saudara saya udah pada pakai. Mana-mana itu luar biasa. Yang saya paling seneng itu ada yang pakai itu paru-parunya ada flek. Paru-parunya ada flek. Sering tuh batuk, pilek, susah baik. Bolak-balik ke dokter nggak bisa baik-baik. Nah, sedari pakai matras baru pakai dia fleknya di tubuh di paru-paru dia fleknya tuh harus makan obat 6 bulan ganti lagi 6 bulan ganti lagi. Pakai matras kita baru 2 bulan periksa ke dokter sampai kaget tuh obatnya 6 macam. Dia makan pakai baru matras kita baru 2 bulan udah berkurang obatnya 6 macam udah kurangin 3 macam sisa 3 macam lagi. Nah dia pakai lagi tambah cuman 3-4 bulan sudah stop obatnya semua. Itu yang luar biasa. Bagus. Dan ada yang saudara saya juga karena pergi ke puncak sama teman-teman jatuh gelinding dari atas gunung sampai tangannya separuh tangan kaki yang sebelah kanan sakit. Nah diurut pakai ibu urut, udah gitu pakai akupuntur, tusuk jarum, udah macam-macam dituin lah nggak bisa. Itu udah berlangsung 2 tahun. Langsung 2 tahun udah menderita sakit banget. Jadi juga susah tidur. Nah sudah pakai matras cuman 2 minggu itu sakitnya semuanya udah nggak ada. Itu benar-benar luar biasa.
Jadi itu sebenarnya tuh matras tuh bukan mahal. Kalau dia sakit obatnya itu dokter obatnya lebih mahal. Dan itu juga kalau makan obat terus kan juga kurang baik, kurang bagus gitu loh. Jadi itu memang luar biasa. Dan dia juga sekarang tidurnya, yang saudara saya jatuh itu, dia tidurnya juga nyenyak. Sekarang udah pakai dari Xingxia sampai sekarang. Rambutnya dari putih semua, sekarang udah tumbuh hitam-hitam abu-abu. Dan sampai lebat. Itu dia laki-laki. Sebenarnya depannya udah hampir botak. Sekarang udah tumbuh banyak rambutnya, baru setengah tahun. Luar biasa. Itu, dan saya tuh sedari pakai juga bagus. Suami saya kan kena stroke. Jadi sekali-kali sering-sering tuh suka kumat. Stroke-nya udah 2 kali. Sekali yang belum tahu, belum ikut HMI belum tahu. Kedua kali kena stroke udah tahu HMI, udah pakai baju macam-macam, udah semua udah komplit. Oke, bagus. Nah, itu kan namanya laki-laki sering keluar, makan yang nggak bener gitu. Jadi tahun lalu kena lagi. Nah, nggak bisa ngomong, makan sama sekali nggak mau, lemes, nggak bisa jalan. Nah, saya jadinya tuh dengar matras gitu bagus. Jadi aku juga ambil matras 1. Begitu pakai 2 mingguan, itu dia nafsu makan. Tadinya nggak nafsu makan. Lemes, nggak mau makan. Sekarang makannya sampai saya nggak sanggup urusin makannya. Sebentar lagi, Fon, udah kelar belum masaknya? Udah mau makan apa lagi? Aduh, jadi saya juga jadi kewalahan urusin makannya, nafsu banget. Dan sekarang tuh sehat banget. Jadi itu bikin matras itu tidurnya dia nyenyak banget deh. Jadi tuh aku kasih tahu memang matras itu luar biasa. Kalau bisa sih semua orang punya 1 matras untuk di rumah. Dan terapi, tiap sore kita terapi. Rame-rame. Nah, bertigaan, kan saya keluarga 3-an. Nah, terapi lah setengah jam, 1 jam untuk kesehatan gitu loh. Luar biasa. Yang lain yang udah pakai matras juga boleh kasih kesaksian. Ya, sekian ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Luar biasa ya, kesaksian langsung dari Bu Foni ya. Dia mengalami sendiri, ya, teman-temannya juga ya. Ya, sebenarnya sangat worth it ya. Artinya saat ini kan kita tahu bahwa COVID ini angkanya masih luar biasa ya. Di Indonesia sendiri kemarin sempat tembus 1 hari 5.000 orang 1 hari ya. Jadi memang agak luar biasa ya. Cuman ya berbanding terbalik dengan awal-awal, ketika awal-awal COVID itu kasusnya sedikit gitu ya. Kasusnya sedikit tapi orangnya takutnya luar biasa gitu. Sekarang kasusnya banyak gitu kan, tapi orangnya nggak ada takutnya gitu. Pada keluyuran kemana-mana itu kan. Ya, jadi ya kita sih tidak perlu takut ya, tapi tetap aware, tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Nah, kalau bagi yang ekonominya mampu ya ambillah matras itu, taruh di rumah, jaga-jaga terapi ya. Itu juga bagus untuk kesehatan kita ya. Let's say COVID ini 5 tahun lagi berakhir, kita 5 tahun ini terlindungi itu juga udah cuan banyak itu ya. Seperti itu. Oke, berhubung waktu sudah sampai ya, udah hampir 1 jam ya kita mengikuti acara ini. Ya, terima kasih kepada hadirin dan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu yang berharganya untuk ikut dalam acara webinar ini. Ya, memang waktu yang pendek-pendek ini kita bisa belajar sesuatu yang baik, itu adalah hal yang baik ya. Ke depan mungkin rekamannya akan kita bagikan, jadi teman-teman ya bisa sharing ke teman-teman lainnya yang mungkin bisa membantu mereka ya. Kasihan ya kadang-kadang kita mendengar ada orang-orang, teman-teman kita juga punya teman gitu ya, tiba-tiba terkena COVID gitu ya, sampai di opname ya, kita kasihan juga seperti itu. Jadi ya bagikanlah kabar baik ini kepada lebih banyak orang ya. Oke.
atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye-bye. Thank you.